Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma, saya guru bidang studi fisika di SMA Islam An-Nizam Medan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar video pembelajaran fisika. Jadi kita harus punya statement fisika itu mudah. Kita lanjut hari ini kembali ya tentang medan magnet. Nah, semalam kita udah bahas tentang medan magnet pada kawat lurus dan kawat melingkar. Nah, medan magnet itu nanti ada 4 konsep dia pada ini bentuknya. Jadi kemarin kita udah bahas 2 konsepnya, yaitu pada kawat lurus dan kawat melingkar. Hari ini kita akan bahas 2 konsepnya lagi, yaitu tentang selenoida sama toroida. Nah, perbedaannya di mana? Kalau pada selenoida sama toroida, dia bedanya kumparannya itu dia dililit. Nah, jadi bisa kalian lihat di sini. Jadi ini ada sebuah tabung ya kalau kita bilang. Nah, di tabungnya ini dililit oleh kumparan. Nah, inilah dia kumparannya yang warna biru ini ya. Nah, sedangkan kalau dia toroida, dia bentuknya itu adalah sebuah bola ataupun mungkin ban. Nah, jadi di bannya itu dililit oleh lilitan kumparannya. Nah, ini dia. Jadi perbedaannya konsepnya untuk selenoida dan toroida, dia bentuknya itu adalah lilitannya yang melilit. Sedangkan kalau dia minggu lalu kita bahas tentang kawat lurus dan kawat melingkar. Nah, itu dia kumparannya ini langsung membentuk satu dia lurus, satu lagi dia bentuk langsung kumparannya ini membentuk lingkaran. Nah, sedangkan kalau ini dia melilit, itu dia. Nah, bedanya kalau dia di selenoida, dia yang mau dililit itu bendanya lurus. Nah, sedangkan pada toroida, benda yang akan dililitnya itu dia adalah berbentuk lingkaran. Nah, oke, akan kita coba bahas. Jadi, kita buat warna merah ya. Oke. Nah, jadi kalau pada selenoida itu ada nanti di sini kita sebut dengan pusat. Nah, jika yang ditanya pusat maka berada di dalam atau di tengah pada bidang. Sedangkan jika dia berada di sini, ini disebut dengan ujung. Oke. Nah, lalu pada selenoida panjangnya itu adalah di sini. Nah, inilah L-nya. Oke. Kemudian, jadi katanya konsepnya gini. Sebuah arus masuk dari sini. Kita anggap dia masuk dari sini. Kemudian dia berputar. Nah, hingga akhirnya dia keluar pada ini. Berarti ini kita buat dia I masuk dan ini yang keluarnya. Nah, itu dia bentuk arusnya. Kemudian konsepnya masih sama dengan magnet ya. Jadi jika dia berada di luar kumparan, misalkan dia yang ditanya itu adalah ujung ya, maka berarti posisi garis magnetnya berada di luar. Maka berarti dia bergerak dari utara ke selatan. Tapi jika dia berada pada pusat, berarti berada pada kumparan di dalamnya. Maka berarti pergerakan garisnya, magnetnya itu adalah dari selatan ke utara. Jadi kalau misalkan ibu buat dia bentuk garis magnetnya itu ke arah sini, maka berarti di mana utara dan di mana selatan. Nah, berarti kayak misal langsung tebak, ingat. Jika dia berada di dalam, maka garis magnet itu bergerak dari selatan ke utara. Berarti artinya konsepnya di sini selatan. Berarti di sebelah sini selatan, kutub selatan. Berarti di sini kutub utara. Oke, itu konsep gambarnya. Maka kita buat persamaannya. Nah, jadi dari rumus ini maka kita dapat rumuskan medan magnetnya masih sama dengan yang pada kawat lurus, di mana mu0 kali mu r kali I per. Ini kan perbedaannya antara selenoida sama kawat lurus. Di sini langsung ada yang namanya N. Sedangkan kenapa dalam kawat lurus tidak ada N? Karena N ini adalah jumlah lilitannya. Jadi artinya dalam hal ini berpengaruh, jumlah lilitannya pasti berpengaruh. Kemudian kalau dalam kawat lurus
itu kan 2VR. Sedangkan di sini bukan bentuk aliran arusnya ataupun kawatnya, tapi bendanya. Maka dia jadinya per L. Jadi panjang bidangnya ini yang dimasukkan. Jika posisi ini berada pada pusat. Nah, ini berada pada pusat. Oke. Kemudian yang satu lagi biasanya kita buat gini lambangnya. Biar nampak perbedaan. Kalau BP berarti pada selenoida berarti medan magnet pada pusat. Kemudian BU atau medan magnet pada ujung ya. Maka di sini rumusnya mu0 kali mu R kali I kali N per 2L. Nah, kenapa berbeda antara ujung dan pusat? Jadi, kalau dia pada pusat dia bergerak hanya satu kali. Nah, sampai di ujung sini selesai. Itulah pergerakan pada pusat. Sedangkan kalau dia pada ujung, kenapa dia jadinya 2L? Karena dia dari sini, kemudian dia bergerak kembali lagi ke sini. Berarti jaraknya sudah menjadi 2 kali. Makanya kalau dia pada ujung berarti menjadi 2L. Itu perbedaan antara solenoida di pusat dan di ujung. Lalu kita akan coba bahas kembali tentang yang namanya arah. Sama seperti medan magnet yang semalam ya. Jadi kalau untuk solenoida kita ingat kembali bahwasanya jempol itu adalah medan magnetnya. Sedangkan 4 jari adalah arusnya. Nah, dan untuk cross dan dot masih sama ya, berarti masuk dan keluar. Oke. Nah, jadi arah pergerakan dari solenoida itu sama dengan medan magnet pada kawat melingkar ya. Karena dia memiliki bentuk di sininya. Nah, jadi dia bentuknya kan dia semakin lama ini seperti melingkar. Cuman bedanya kalau kawat melingkar dia hanya satu. Sedangkan kalau dia solenoida itu pasti lebih dari satu. Nah, itu dia. Jadi contohnya misalkan gini. Nah, ini kan kita arusnya gini. Berarti kan ini dia. Di sini kan? Ingat, 4 jari adalah arusnya. Arus masuknya kan dari sini ke arah atas. Berarti gini. 4 jari kita. Nah. Oke. Kemudian berarti medan magnetnya mana? Berarti medan magnet yang jempol. Nah, kalau kalian gunakan jari atau kaidah tangan kanan ini kuat arusnya, berarti arah magnetnya kemana? Ke arah sana bergeraknya kan. Nah, berarti medan magnetnya ke arah sini. Kalau untuk pada gambar ini ya, medan magnetnya. Nah, itu untuk bentuk pergerakan arahnya. Jadi nanti kalau kalian jumpai soalnya nanti berarti ingat kembali tentang kaidah dan konsep arah pergerakannya. Lalu kita lanjut untuk yang toroida. Nah, kalau untuk toroida di sini kan tadi kita udah bahas tadi tentang gambar perbedaannya antara toroida sama solenoida. Maka kita akan bahas konsep gambarnya. Nah, dalam toroida ini ada yang disebut ini kita buat R kecil, R besar, artinya atau R kecil. Boleh? Ini R, jari-jarinya. Nah, lalu kemudian ini adalah jaraknya sampai yang keluar, kita tuliskan dengan X. Oke, jadi dalam toroida yang digunakan itu adalah selalu berada di dalam ininya, di tengah di sini. Jadi artinya toroida, jari-jari ataupun jarak yang digunakan berada di dalam kumparan. Jadi konsepnya itu adalah pada magnet dia bergerak bukan pada di luar magnet, tapi berada di dalam magnet. Nah, jadi inilah yang disebut R yang harus kita gunakan. Nah, R besar ya, Bu lambangkan. Jadi dalam konsep ini untuk toroida maka kita bisa cari R efektifnya. R efektif atau R besar yang Ibu tulis itu sama dengan berarti hasil dari jarak ini
Berarti kan jarak X dikurang dengan jarak R kecilnya. Maka berarti bisa kita buat X dikurang R. Nah, inilah dia untuk jari-jari efektif untuk pada toroida. Karena proses magnet berada di dalam kumparan ini. Nah, lalu gimana bentuk medan magnetnya? Maka B kita dapat rumuskan mu 0 kali mu R kali I kali N per 2R efektif. Nah, inilah bentuk konsep medan magnet pada toroida. Nah, sehingga di sini lupa ya, karena dia bentuknya lingkaran, maka ini berubah menjadi jari-jari. 2VR efektif. Nah, jadi kalau untuk arahnya kita akan bahas kembali tentang arahnya. Nah, arah pergerakan dalam toroida itu sama dengan konsep selenoida ya. Berarti ingat, jempol itu sama dengan medan magnetnya. Dan berarti 4 jari itu sama dengan arusnya. Oke? Nah, konsepnya di sini berarti jika arusnya kita anggap dia bergerak dari sini, nah masuk, maka dia akan berputar, kemudian hingga akhirnya disinilah dia arusnya keluar. Maka berarti konsepnya ingat, 4 jari itu adalah arus. Nah, maka kaidah tangan kanan kalian, jika ini I masuk, nah berarti arah medan magnetnya kemana? Ke arah dari bawah yang ini, arah jempolnya. Itulah dia medan magnetnya. Nah, jadi dari hal keempat ini dapat kita simpulkan bahwasanya dari 4 konsep medan magnet, kawat lurus, kawat melingkar, selenoida, dan toroida, itu hanya kawat lurus yang berbeda. Sedangkan untuk melingkar, selenoida, dan toroida, konsepnya sama untuk arah. Dimana kalau untuk selenoida, toroida, dan kawat melingkar, konsepnya dimana jempol itu adalah medan magnet, sedangkan 4 jari adalah arusnya. Sedangkan pada kawat lurus, kebalikannya, jempol adalah arusnya, dan medan magnet itu adalah 4 jarinya. Nah, itulah untuk konsep medan magnet. Untuk lebih kalian memahami lagi tentang solenoida dan toroida, kita akan coba membahas contoh soalnya. Jadi di sini soal yang pertama tentang solenoida ya. Jadi soalnya dibilang suatu solenoida terdiri dari 300 lilitan, berarus 2 ampere. Panjang solenoida itu 30 cm. Induksi magnet di tengah-tengah solenoida adalah, nah kita buat terlebih dahulu diketahuinya ya. Berarti kita tandain dulu konsepnya yang ada angkanya. Nah, oke, ada 3 angka di sini. Berarti kita buat diketahui, dimana ingat lilitan itu adalah N ya, N besar itu 300 lilitan. Lalu 2 ampere itu adalah I. Dan yang terakhir itu adalah 30 cm panjangnya, berarti L-nya. Kita ubah ke meter menjadi 30 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanya itu adalah medan magnetik di tengah-tengah. Kalau medan magnetik di tengah-tengah berarti dia pada pusatnya. Nah, kita coba jawab. Berarti rumus medan magnet pada pusat itu kan sama dengan tadi rumusnya mu 0 kali mu R kali I kali N per L. Ini kan? Nah, berarti tinggal kita masukkan. Ingat, jika mu 0-nya tidak diketahui, berarti ketetapannya berapa? 4V dikali 10 pangkat min 7. Nah, kemudian mu R-nya juga tidak diketahui, Bu. Ingat, kalau mediumnya tidak disebutkan, berarti medium yang digunakan pada soal itu adalah udara.
Maka berarti μR untuk udara itu sama dengan 1. Nah, dikali I-nya. I-nya itu adalah 2 ampere. Kemudian N-nya adalah 300. Nah, per L-nya adalah ini 30. Berarti 30 dikali 10 pangkat min 2. Nah, kita coba menjawabnya. Jadi ini 30 dibagi dengan 300, 10 ya. Nah, kemudian berarti jadinya 4. 4V kali 2 berarti 8V kali 10 pangkat min 6 ya jadinya. Di sini Ibu ambil 6. Min 7 ditambah 1 karena 10 kali 10 berarti kan 10 pangkat 1. Min 7 tambah 1 berarti min 6 per 10 pangkat min 2. Maka berarti jadinya 8V dikali 10 pangkat. Ingat, min 2 dalam matematika saat dia naik ke atas maka berarti pangkatnya berubah menjadi positif kan. Maka berarti min 6 tambah 2 jadinya min 4 Tesla. Nah, inilah dia untuk konsep soal yang pertama. Jadi sampai di sini selesai, atau bisa kalian gantikan nanti V-nya itu dengan 22/7 atau 3,14. Tapi untuk soal ini Ibu selesaikan sampai di sini aja. Jadi cara penjawaban soalnya itu hasilnya tergantung dari optionnya yang minta. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Jadi untuk contoh soal yang kedua masih sama konsepnya. Kita tandai terlebih dahulu yang terdapat angkanya. Nah, oke, berarti di mana soalnya di sini disebutkan sebuah toroida memiliki jari-jari 50 cm. Nah, berarti di sini kita tidak perlu mencari R efektifnya kembali karena dia sudah menyebutkan jari-jari toroidanya langsung yaitu 50 cm. Nah, dialiri arus sebesar 1 ampere. Jika toroida tersebut memiliki 60 lilitan, hitunglah besar induksi magnetik pada sumbunya. Nah, berarti kita buat diketahuinya, kan tadi ada 3 ya. Berarti yang pertama itu adalah R efektifnya langsung. 50 cm, maka menjadi 50 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian arus kan I 1 ampere dan N besar 60 lilitan. Maka yang ditanya adalah induksi magnetik, berarti yang ditanya adalah B-nya. Kita coba jawab. B, ingat rumusnya. μ0 kali μR kali I kali N per 2V R efektif. Nah, kita langsung masukkan. μ0-nya kan tadi 4V, ketetapan ya, kali 10 pangkat min 7. μR-nya tidak diketahui berarti langsung 1 karena udara. Dikali I-nya itu adalah 1, dikali N-nya 60. Per 2V dikali 50 kali 10 pangkat min 2. Nah, di sini 4V per 2V jadi 2. Kemudian ini 2 dibagi 5 ya. Ini 2 kali 6. 2 kali 60 adalah 120 dikali 10 pangkat min 7 per 50 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini nolnya bisa kita coret ya. Berarti 12 dibagi 5. 12 dibagi 5 itu hasilnya adalah 2,4 kali 10 pangkat min 7. Ini naik ke atas jadi positif. Maka berarti min 7 ditambah 2 min 5 Tesla. Nah, inilah hasil dari medan magnet pada toroida. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran kita berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Dan SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.